Bahasa Provinsi Gorontalo terus meningkatkan inovasi di bidang kebahasaan dan kesastraan agar dapat dimanfaatkan seluas-luasnya oleh pengguna layanan dan mitra kerja Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo. Dan salah satu inovasinya adalah Jelajah Bahasa Kampus Merdeka, tertib berbahasa ilmiah, yang saat ini dilaksanakan kegiatannya di Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Layanan bantuan teknis kebahasaan, Jelajah Bahasa Kampus Merdeka di Provinsi Gorontalo tertib berbahasa ilmiah dilakukan dengan tujuan: 1. Meningkatkan sikap positif masyarakat ilmiah di setiap kampus yang ada di Provinsi Gorontalo. Yang kedua adalah meningkatkan kualitas karya tulis ilmiah itu sendiri karena di dalamnya sudah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selain itu, program ini juga dapat meningkatkan kompetensi pegawai Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo di dalam memberikan layanan bantuan teknis kebahasaan. Program Jelajah Bahasa Kampus Merdeka di Provinsi Gorontalo tertib berbahasa ilmiah dapat dimanfaatkan oleh semua mahasiswa yang ada di perguruan tinggi di Gorontalo. Akan tetapi, secara khusus kami akan mendampingi secara intensif 16 orang mahasiswa dari 8 perguruan tinggi di Provinsi Gorontalo. Sehingga kesalahan berbahasa dalam karya tulis ilmiah mahasiswa dapat diminimalisasi. Hari ini kita akan melakukan satu kegiatan yang insya Allah kami sangat yakin ini dapat bermanfaat bagi adik-adik sekalian. Ya, salawat dan salam atas junjungan Nabi Muhammad SAW yang insya Allah sebentar adik sekalian Wakil Rektor 3 berjanji akan hadir di pertemuan. Baik, yang saya banggakan teman-teman kalian yang saya banggakan juga teman-teman dari kantor bahasa dengan hal di atas berhubungan dengan informasi tersebut setakat dengan itu banyak kata sambung yang bisa kita gunakan untuk mengaitkan antara satu. Nah, kalau di sini dari sebelumnya disebutkan obat herbal, tapi kenapa selanjutnya obat tradisional? Mungkin bisa disamakan atau disebutkan tentang obat herbal tersebut semakin diminati oleh masyarakat. Sedangkan kalimat yang itu adalah pembatas. Baik, dilanjutkan dengan angka kesakitan dan kematian akibat diabetes mellitus semakin meningkat setiap tahunnya. Di situ ada kalimat kesakitan itu dikeluarkan karena kalimat yang tidak lazim. Jadi di situ dikeluarkan menjadi angka kematian akibat diabetes mellitus semakin meningkat setiap tahunnya. Kami pikir sudah banyak yang pas, cuman ada di kalimat tanaman sesak atau Anoma murcita merupakan salah satu jenis tanaman dari famili Onomaceae. Itu kami menggunakan tanda titik. Kemudian selanjutnya kami menyambungnya dengan
tidak pakai kata yang lain, kami langsung ke tanaman ini mempunyai manfaat besar bagi manusia. Kegiatan ini yang pertama kami atas nama pelaksana mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dekan Fakultas Ilmu Sosial yang terus mensupport kegiatan-kegiatan mahasiswa yang ada di Fakultas Ilmu Sosial. Kemudian yang kedua, kami pun ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo yang alhamdulillah hari ini bersedia berkolaborasi dengan kita mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan. Tak ketiga, kami sampaikan kepada pihak Universitas Muhammadiyah Gorontalo yang sudah melaksanakan kegiatan ini, dan adik-adik BEM juga yang sudah memfasilitasi kami bertemu dengan para peserta. Saya tidak menyangka bahwa kalau hari ini ternyata ada dari universitas lain, dari perguruan tinggi lain. Saya kira ini dari teman-teman dari Unggul, karena kemarin itu kami berkomunikasi dengan teman ya setelah mengikuti kegiatan uji coba program Jelajah Bahasa Kampus Merdeka di Provinsi Gorontalo dan Timur Tengah. Dan hari ini kami diajak untuk berdiskusi, berbagi informasi kepada adik-adik sekalian. Saya yakin, kami sangat yakin adik-adik datang kemari dengan satu tujuan. Benar? Kalau boleh saya tahu apa tujuan kalian? Kalau boleh saya tahu? Apapun ide kalian, kalau kalian tidak bisa menuangkannya konsep itu ke dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta ini penulisan referensi yang benar, karya ilmiah itu tidak berlebihan, Pak Firya ya, seperti itu. Jadi memang sudah tepat. Terima kasih Fakultas Ilmu Sosial yang melaksanakan kegiatan ini, dan kami pun menyambut dengan baik karena salah satu program kami di bulan Oktober ini, Pak Firya, tanya ke sekalian, adalah menyemarakkan bulan bahasa tahun 2022. Nah, di bulan Oktober itu ada sekalian, ada satu hari, ada satu tanggal yang sangat sakral untuk kita semua orang Indonesia. Informasi yang saya peroleh dari Belgia. Kata apa lagi? Kata sambung yang biasa kalian gunakan untuk mengaitkan antara paragraf. Paragraf dulu. Ya. Hal ini, ya. Oleh karena itu, sehubungan dengan itu, sepakat dengan itu, banyak ternyata ya. Nah, makanya jangan hanya menggunakan dengan demikian, sebentar lagi itu di paragraf antara paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, dengan paragraf 3 dengan demikian. Sebentar lagi di paragraf 6 dengan demikian. Itu namanya monoton. Tulisan kita tidak benar. Memang bagus isinya, tapi karena kata-kata itu belum perlu untuk dipakai sehingga membosankan. Jadi harus ada variasi. Nah, nanti akan belajar di diksi. Apakah ada yang menambah kerusakan? Mau coba? Oke, kita pakai. Ini teman-teman, nah, suatu saat kalian ikut tes uji PNS, kalian akan berkumpul dengan hal seperti ini. Cuma dihilangkan komanya ini Oke. Sekarang pertanyaan saya, apa sudah betul? Sudah betul?
aplikasi e-government itu berpeluang meningkatkan dan mengoptimalkan hubungan antara instansi pemerintah dengan dunia usaha, dengan masyarakat. Itu yang saya tangkap, itu sih. Karena tadi kalau dilihat dari perumusan masalahnya yang dijadikan sebagai masalahnya tadi. apa ya istilahnya mutualisme kayak gitu, karena kita juga membutuhkan mitra. Dan hari ini sebenarnya kalau program yang disampaikan itu tadi jelajah bahasa untuk kampus merdeka, ini juga kami lagi merencanakan itu mulai dari semester ini unggul di segala jenis MBKM itu 8 jenis kami sudah laksanakan, mulai dari KKN-nya, mulai dari mengundang praktisi untuk mengajar ke kampus. Jadi bukan cuma dosen yang nanti akan datang ke sini, tetapi praktisi-praktisi ya, termasuk mungkin hari ini karena kita butuh expert terkait dengan bagaimana menggunakan bahasa Indonesia, karena sekarang kalau tidak salah itu diganti dengan POED ya, pedoman umum dan bahasa Indonesia ya. Kembali ke lagi, itulah perubahan-perubahan itu yang kita tidak tahu, ternyata kembali lagi ke ejaan yang disempurnakan. Ini tentu saja sangat penting, khususnya bagi mahasiswa yang akan menyusun tadi karya tulis ilmiah. Mau tidak mau, suka tidak suka, harus diakui bahwa memang kualitas penggunaan bahasa kita, khususnya ketika kita menyusun karya tulis ilmiah itu masih sangat kurang. Gregor Mendel dan Dimitri Mendeleev, jadilah namanya Mendeleev. Nah, itu sejarahnya ya. Kemudian dia didirikan oleh 3 mahasiswa dari Jerman, 3 mahasiswa doktor di Inggris, di London. Jadi ini asumsi saya saja ya. Kemungkinan besar yang dilakukan oleh 3 orang ini karena mungkin kayaknya agak jarang kita dapat di bangku perkuliahan, kan selama ini cuma teori kan, konsep. Kalau yang kayak tadi itu harusnya sudah tuntas di SMA mungkin, di SMP, tapi ternyata kita biasanya lupa-lupa. Bahasa sendiri kita lupakan, padahal bahasa Indonesia itu sedikit lagi jadi bahasa internasional ya. Walaupun sekarang ya sudah jadi bahasa PBB, tapi itu apa namanya masih belum diakui. Dan mudah-mudahan bisa diakui supaya bahasa Indonesia pun itu di dalam sebuah misalnya jurnal itu bisa terakui. Sebelumnya, perkenalkan saya Muhammad Firial Akbar, Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Gorontalo, terkait kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo hari ini, di mana programnya yakni Jelajah Bahasa Kampus Merdeka. Hari ini alhamdulillah bekerja sama dengan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Gorontalo telah dilaksanakan kegiatan pelatihan karya tulis ilmiah menggunakan bahasa Indonesia dan penggunaan reference management software. Jadi kegiatan ini tentu saja kegiatan yang sangat urgent, khususnya bagi mahasiswa kami, khususnya yang di semester akhir, dalam rangka bagaimana mereka mempersiapkan menyusun karya tulis ilmiah dengan tentunya standar-standar penggunaan bahasa Indonesia yang baik, karena kita tahu selama ini bahwa mereka menyusun masih saja ada beberapa kekurangan dalam penyusunan karya tulis ilmiah, khususnya dalam
penggunaan bahasa Indonesia itu sendiri. Sehingganya kegiatan ini sangat bermanfaat tentu saja, dan kami sangat mengapresiasi kerjasama ini yang dilaksanakan oleh Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo yang telah menggandeng pihak universitas dalam rangka kegiatan seperti ini. Sekali lagi bahwa kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo lewat programnya Jelajah Bahasa Kampus Merdeka tentu sangat baik, dan ini sebenarnya selaras dengan apa yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi saat ini, yakni Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Sehingganya kami dari Universitas Muhammadiyah Gorontalo sendiri sangat mendukung dan mensupport kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo dalam memberikan literasi, khususnya dalam pelaksanaan program penulisan karya tulis ilmiah dengan penggunaan bahasa Indonesia dengan baik. Semoga kedepannya kegiatan-kegiatan seperti ini tetap dilaksanakan dan semakin banyak kampus yang akan diikutkan dalam kegiatan ini. Jadi kegiatan ini merupakan program daripada Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial yang bekerja sama juga dengan pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dalam hal ini Dekan. Kemudian juga kegiatan ini merupakan bagian daripada program kampus juga, bagaimana kami menganggap ini selaras dengan visi misi pimpinan universitas untuk bagaimana kemudian mahasiswa di UNGO ini bisa wisuda pada jangka waktu yang sudah ditetapkan maksimalnya 3,5 tahun. Dan juga kegiatan ini kami sudah berkolaborasi dengan kantor bahasa. Oke, baik, kenapa kami dari BM dan Risalah itu menjadikan kantor bahasa itu sebagai mitra dalam kegiatan ini? Yang pertama adalah saya sebagai peserta kemarin yang diselenggarakan oleh kantor bahasa yang di Iksan menyadari bahwa karya tulis ilmiah yang saya buat kemarin itu masih banyak kesalahan ketepatan bahasa-bahasanya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah kami dari Risalah itu kan mempunyai akses untuk ke kantor bahasa itu sendiri, yaitu melalui komunitas-komunitas yang ada di Provinsi Gorontalo yang sudah terdaftar di kantor bahasa kemarin. Nah, itu alasan kenapa kami menjadikan kantor bahasa itu sebagai mitra dalam kegiatan pada hari-hari. Jelajah bahasa yang diprogramkan oleh Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo tentu sangat membawa manfaat yang begitu besar bagi kami, komunitas penggerak literasi di kalangan anak muda, apalagi dalam masalah untuk memperbaiki cara berbahasa kita, tata bahasa kita, apalagi dalam penulisan karya tulis ilmiah. Ini sangat-sangat bermanfaat, dan ke depan semoga Jelajah Bahasa dan program-program kantor bahasa lainnya bisa terus memberi manfaat dan berkolaborasi bersama dengan kita. Halo Sobat Bahasa, perkenalkan nama saya Agus Pesiti Binoga, salah satu peserta di kegiatan Jelajah Bahasa Kampus Merdeka. Jadi di kegiatan ini saya menerima sekali banyak ilmu dari kegiatan tersebut. Terima kasih kepada Ibu Armi dan Bapak Lukman telah memberikan materi kepada kami bagi peserta. Jadi saya sangat bersyukur telah menerima materi ini karena saya dapat melakukan atau mengantisipasi bagaimana sih cara melakukan atau apa saja sih syarat-syarat yang diperlukan untuk penyusunan skripsi, karya tulis ilmiah ataupun proposal nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri. Di sini saya ingin mengucapkan terima kasih karena saya telah diberikan kesempatan untuk bergabung menjadi tim efektif kegiatan Jelajah Bahasa Kampus Merdeka di Provinsi Gorontalo Tertib Berbahasa Ilmiah. Dari kegiatan ini saya mendapatkan banyak manfaat untuk pengembangan kompetensi dalam diri saya. Adapun manfaat yang saya rasakan dari kegiatan ini antara lain, saya menjadi belajar kembali tentang bagaimana penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam penulisan karya tulis ilmiah. Dengan belajar kembali tersebut, maka secara tidak langsung hal itu dapat meningkatkan kompetensi dalam diri saya terhadap penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
Selain itu, sekarang saya juga lebih terbiasa untuk menyunting karya tulis ilmiah. Jika sebelumnya saya tidak terbiasa menyunting karya ilmiah, setelah mengikuti kegiatan ini saya menjadi terbiasa menyunting karya tulis ilmiah. Lebih dari itu, manfaat yang saya rasakan dari kegiatan ini adalah saya mampu bekerja sama dengan pihak internal dan pihak eksternal. Bekerja sama dengan tim internal, yaitu sesama tim efektif, saya bisa mengenal karakter dari masing-masing, mendapatkan ilmu dan pengetahuan yang baru. Dan juga bekerja sama dengan pihak eksternal, saya mendapatkan kesempatan untuk membuka peluang bekerja sama, sekaligus membuka kesempatan untuk menyosialisasikan layanan bantuan teknis kebahasaan milik Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo. Terima kasih.